Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mereview responsi mata kuliah pemrograman bahasa alami. Nah, untuk topik yang saya ambil pada praktikum kali ini yaitu materi pada pertemuan ke-8, yaitu spell check. Contohnya yang seperti ini materinya. Nah, di sini yang saya kembangkan adalah ada di bagian dataset atau data pencocokannya. Nah, karena di praktikum kita masih menggunakan data yang statis, pada responsi kali ini saya membuatnya secara dinamis menggunakan dataset dari Excel. Nah, untuk datanya sendiri itu seperti ini. Ada sekitar 147 data set yang saya gunakan. Itu. Oke, langsung saja kita coba di programnya. Kita buka Anaconda Promnya. Kita masuk ke Jupyter Notebooknya dulu. Kita keluar direktorinya. Kita masuk ke direktori D. Kita masuk ke halaman atau repository yang telah kita buat tadi dengan cara create directory seperti ini. Nah, jika sudah, kita tulis Jupyter Notebook seperti ini ya. Langsung kita klik enter saja. Nah, di sini sudah ada masuk di halaman responsi kita. Langsung saja kita klik new file di sini, pilih yang Python 3. Oke, kalau udah, kita import dulu library buat meload dataset kita dengan cara from open py excel gini ya, terus import load work. Seperti ini, kita enter lagi, kemudian kita import pandas atau spd untuk variabel nanti mengambil datasetnya. Terus kita import library buat pencocokan spell checknya, yaitu dari NLTK metric ini ya, metric distance. Oh salah, distance-nya ada dotnya. Kita import edit distance seperti ini. Nah, kalau udah, karena di sini kita udah berhasil melakukan form input import library-nya, langsung saja kita panggil datasetnya. Kita buat variabel dulu buat datasetnya, terus pd buat inisialisasi dari pandasnya. Kita tulis read excel gini ya, terus di dalamnya kita masukkan nama excelnya, dataset.xl sx ya. Nah, ini kebalik gini. Langsung saja kita enter. Kita lihat dulu datasetnya ada atau tidak. Nah, di sini sudah keluar datasetnya mulai dari indeks ke 0 sampai ke 145. Langsung saja kita buat dataset ini untuk ke dalam array variabel pencocokan datanya.
langsung saja kita buat variabel baru, contohnya kata benar, sama dengan kita panggil nama datasetnya, terus kita pilih kolomnya kata benar karena di atas kita menggunakan kata benar, terus kita masukkan dia ke dalam value list. Kita tulis gini, tulis oke. Kita coba lihat kata benar, langsung saja kita running. Nah, di sini datasetnya sudah masuk semua atau sudah bisa dilihat isi dari array untuk pencocokan yang nanti akan kita buat. Oke, langsung saja sekarang kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Nah, untuk langkah yang ini karena diresponsi juga kata yang kita pilih itu menggunakan kata statis. Nah, sekarang kita juga ingin menggunakan kata yang diinputkan secara dinamis. Kita buat dulu kata sebagai variabelnya, kemudian sama dengan input ini sebagai tipe data inputnya, terus kita masukkan perintah, contohnya masukkan kata yang ingin dicari gitu ya. Terus oke, seperti ini. Nanti jadinya akan seperti ini, dia akan keluar form input untuk mencari data atau kata yang kita inginkan. Nah, terus kita lanjut ke proses pengecekannya. Kita buat dulu variabelnya value sama dengan, kita buka kurung tutup kurung, kita buat perulangan buat memanggil datasetnya. Kita ulang ke variabel data yang di atas tadi nih buat memanggil semuanya kata benar. Nah, sekarang kita coba print buat di sininya. Gini, kita di dalamnya ada isinya atau parameter wordnya, sama dengan kita tulis edit distance. Nah, ini buat proses pengecekan nanti antara kata yang diinputkan dan word. Nah, jadi kata ini merupakan kata yang diinputkan dari sini. Nah, wordnya ini merupakan isi dari list yang ada di sini. Oke, gitu. Terus kita outputkan hasil dari program yang kita buat tadi dengan cara gini, print. Kita seolah-olah memberitahu user bahwa mungkin maksud Anda, buka kurung lagi ini ya, kita koma, terus ada 2 di sini. Oke, kita kasih petik begini buat memberitahu nanti. Nah, terus di bagian akhir ini kita sambungkan hasil dari yang kita cari tadi, min list value k nya, isinya 2 parameternya, terus kita sama dengan list value add value dot get. Nah, jadi min ini fungsinya untuk memeriksa minimal perbedaan huruf yang ada dalam kata. Jadi dipilih yang paling sedikit kemiripannya. Terus di sini kita kasih koma. Oke, gini. 1
kita kasih tanda tanya supaya seperti output yang diinginkan. Terus kita outputkan kata yang kita masukkan pertama tadi, istilahnya seperti pembeda supaya user tahu di mana kesalahan yang dia lakukan tadi. Kata, nah kata ini merupakan variabel data yang kita inputkan. Terus kita buat kurangan satu aja, terus kita tutup di sini. Nah, karena di sini kita sudah selesai membuat sintaknya, sekarang kita coba buat menjalankan program yang kita buat tadi. Kita restart dulu dari awal. Oke, sabar, masih loading di atas. Nah, udah mulai berjalan prosesnya. Nah, kita sekarang coba buat ngecek apakah program kita jalan atau tidak. Kita coba buat masukkan kata. Nah, mungkin saya buat tipu di sini ya. Nah, maksud saya dalam makan, coba kita lebihkan S-nya, apa yang terjadi. Nah, di sini telah berhasil keluar print. Mungkin maksud Anda makan, bukan makan. Nah, makan sini merupakan kata yang kita inputkan tadi. Kita lihat makan ini apakah ada di dalam dataset yang kita buat tadi. Nah, ini ada ternyata. Jadi program ini mencari perbedaan kata yang paling sedikit minimal, karena minimalnya itu ada di kata makan. Jadi makan yang direkomendasikan seperti itu. Kemudian kita coba lagi. Sekarang kita coba kata parkir atau parkir ya. Mungkin maksud saya adalah parkir motor, tapi kita tulisnya parkir aja. Apakah dia akan mendetek? Kita langsung jalankan. Nah, keluar hasilnya. Mungkin maksud Anda parkir, bukan parkir. Oke, kita cek dulu di sini apakah ada parkir. Nah, ini ada di parkir. Oke, seperti itu. Oke, terakhir kita coba lagi satu kali. Sekarang kita coba inputkan kata mundur ya. Mundur, tapi kita menggunakan B bukan D. Apakah dia akan mendetek juga? Nah, di sini dia mengeluarkan hasil. Mungkin maksud Anda mundur, bukan mundur. Oke, mungkin itu saja pengembangan dari program responsi ini. Jadi saya lebih menekankan kepada pengembangan penggunaan dataset sebagai data pencocoknya seperti ini. Jadi mungkin jika ingin dikembangkan lagi untuk melengkapi kata-katanya ini, nanti bisa saja langsung diupdate di Excel-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.